Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 546. Adinata, kamu menang. Faktanya, Adinata sama sekali tidak mengejar Park Eun-ah. Nyonya memang sangat menyesali hidupnya, tapi sekarang dia memiliki Anastasia dan Cynthia Yandra, dan Nyonya sendiri juga punya suami. Adinata hanya ingin suatu hari nanti, dia bisa mengaguminya, dan dia tidak ingin merebutnya dari Cui Rong Hao dan menjadi istrinya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk mencari alasan untuk mempertahankan Xuan Brahma. Xuan Brahma selalu menganggap dirinya sebagai orang suci cinta, karena keluarganya memiliki uang yang tak ada habisnya, dia tampan, dan dia telah merusak banyak keindahan di seluruh dunia. Dalam hal hubungan, Xuan Brahma adalah ahlinya. Itu sebabnya Adinata berpura-pura meminta nasihatnya. Xuan Brahma bercanda, "Nak, aku memperlakukanmu sebagai adik laki-lakiku, tetapi kamu sebenarnya ingin menjadi ayah mertuaku?" Xuan Brahma baru saja tidur dengan putri PUE-nya, dan sekarang Adinata ingin mengejar PUE-nya, hubungan ini jelas agak berantakan. Setelah mengatakan itu, Xuan Brahma menepuk bahu Adinata dan berkata, "Haha, aku bercanda. Sepertinya kamu benar-benar tertarik pada janda hitam itu. Aduh, saudaraku yang lugu dan konyol, oke, aku bantu saja kamu." Keduanya duduk di kursi, mengisi gelas anggur merah mereka masing-masing, dan mulai minum dan berbicara dengan bebas. Xuan Brahma benar-benar ahli dalam menaklukkan wanita, dan dia segera mulai berbicara tanpa henti. Belum lagi, Adinata benar-benar mendapat banyak keuntungan. Pada pukul 2 pagi, mereka berdua meminum beberapa botol anggur merah. Xuan Brahma berkata, "Oke, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Ini sudah sangat larut dan saya harus pergi." Tapi Adinata meraih Xuan Brahma, "Hei, jangan pergi, minumlah lebih banyak." Xuan Brahma tersenyum dan berkata, "Kakak ketiga, kamu pikir aku tidak menyadari bahwa itu bohong bahwa kamu ingin mempelajari keterampilan menjemput gadis dariku, tetapi kamu ingin membuatku mabuk dan memaksaku untuk tetap tinggal adalah hal yang nyata, kan? Baru saja, kamu terus mengirim pesan di ponselmu. Kamu seharusnya mengirimnya ke Qinglong dan yang lainnya, sehingga mereka bisa bersiap untuk menangkapku, kan? Haha, jujur saja, aku ingin pergi hari ini, dan kamu tidak akan pernah bisa menjagaku." Xuan Brahma memahami pikiran Adinata, tapi Adinata tetap tenang, menyesap gelas anggur dan berkata, "Aku tahu. Senang mengetahuinya. Selamat tinggal, saudaraku yang konyol." Xuan Brahma tersenyum dan berdiri lagi. Namun, Adinata berkata lagi, "Xuan Brahma, kamu tidak bisa pergi hari ini." Xuan Brahma menatap Adinata dengan heran. Adinata harus tahu bahwa keduanya sama kuatnya dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain sepenuhnya. Tidak mungkin mempertahankan Xuan Brahma. Adinata juga berdiri saat ini dan berkata, "Saya memang baru saja mengirim pesan kepada anak buah saya, meminta mereka untuk mengusir semua tamu dan pelayan di hotel. Sekarang, hanya ada kamu dan aku di hotel ini. Oh, mungkin juga ada Qinglong dan Susaku, kita berempat." Xuan Brahma langsung terkejut, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Ledakan." Saat ini, ledakan keras terdengar di hotel. Xuan Brahma merasa seluruh tanah berguncang, dan botol serta gelas anggur di atas meja anggur semuanya jatuh ke tanah karena guncangan tersebut. Xuan Brahma dengan cepat memegang meja, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. "Suara apa ini?" Adinata berkata dengan tenang, "Bom." "Bom? Apakah kamu gila? Apakah kamu akan meledakkan hotel ini?" tanya Xuan Brahma. Adinata berkata, "Meskipun kamu memberitahuku rahasia keluarga, aku harus menyelesaikan tugas untuk menangkapmu kembali." Xuan Brahma mendengus dingin, "Saudaraku, aku selalu menjadi satu-satunya yang mengendalikanmu, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikanku." Dengan mengatakan itu, Xuan Brahma dengan cepat bergegas keluar. Adinata dengan cepat melangkah maju untuk mencegat, melompat dan berdiri di depannya. Xuan Brahma menendangnya, memblokirnya dengan kedua tangan, lalu memukul balik, dan keduanya berjuang. Bah! Tiba-tiba ada belati di tangan Xuan Brahma, yang langsung menyayat baju Adinata hingga berkeping-keping. Adinata dengan cepat melepas arloji di pergelangan tangannya dan memukul tangan Xuan Brahma dengan akurat dari jarak jauh, memaksa belatinya jatuh ke tanah. Xuan Brahma tidak ingin terus bertengkar dengan Adinata, jadi dia segera membuka pintu kamar dan bersiap untuk keluar. Namun, saat ini, terdengar suara keras lainnya, ledakan. Xuan Brahma dan Adinata segera kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah.
Xuan Brahma berteriak kesakitan. Sial, berapa banyak bom yang telah kamu persiapkan? Ini adalah pusat kota kerajaan Han. Kamu lebih besar dariku. Xuan Brahma berkata dan bangkit lagi, tetapi ketika dia keluar dari ruangan, dia dengan cepat mundur. Karena ada kebakaran di luar, dan alam terus mengeluarkan suara yang menusuk. Di saat yang sama, jendela presidential suite dari lantai hingga langit-langit tiba-tiba pecah, ternyata pecah dari luar. Di luar jendela, ada sebuah pesawat, yaitu Dolphin One milik Adinata. Semua ini tentu saja diatur oleh Adinata. Adinata harus membawa Xuan Brahma kembali kali ini. Salah satu alasannya adalah Adinata ingin memverifikasi keasliannya. Rahasia keluarga yang Xuan Brahma ceritakan mungkin tidak benar. Alasan kedua adalah meskipun itu benar, Adinata mengetahui rahasia keluarga dan mengetahui bahwa keluarga tersebut memiliki teknologi rahasia dan pengobatan canggih. Tapi Adinata tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jika Adinata ingin wanita seperti Park Eun-ya menyukainya, dia harus menjadi pewaris kekayaan rahasia keluarga Brahma. Adinata benar-benar tidak bisa membiarkan kekayaan rahasia yang dapat mengubah dunia diberikan kepada Tian Brahma sendirian. Di luar ruangan, ledakan terus terjadi. Saat ini, Xuan Brahma sudah sedikit bingung. Adinata berkata, kakak kedua, kamu hanya punya dua cara untuk pergi sekarang. Salah satunya adalah keluar dari kamar. Dengan keahlianmu, mungkin kamu bisa menghindari bom dan kebakaran serta tidak mati. Tapi, aku berjanji, kamu akan terbakar meski kamu tidak mati, terutama wajah tampanmu. Ada cara lain, yaitu naik pesawat bersamaku, kembali ke Inggris, dan bertemu kakek. Xuan Brahma sangat tidak senang. Dia selalu menggoda adiknya. Dia secara khusus menemukan jelita yang sia-sia tapi cantik untuk Adinata. Ketika dia memilih keluarga Wibisana, dia tahu bahwa tidak peduli apakah Jelita atau Maktika yang menikah dengan Adinata, dia pasti tidak akan menyukainya. Adinata, ketika dia memilih keluarga untuk dinikahi Adinata, ada banyak gadis kaya dengan ketampanan dan karakter yang baik. Kemudian, dia mengambil tanggung jawab untuk mempertemukan Anastasia dan Adinata. Xuan Brahma melakukan ini untuk memberi Adinata dukungan di negaranya, tetapi itu juga untuk tujuannya sendiri. Karena begitu Tian Brahma berurusan dengan Xuan Brahma, Adinata pasti tidak akan meninggalkannya sendirian, dan Xuan Brahma juga bisa mencari perlindungan di keluarga sakti untuk melarikan diri. Xuan Brahma mengangkat telepon dan memutar nomor Sukue. Di mana? Xuan Brahma bertanya dengan keras. Suzaku di seberang telepon berteriak, Tuan, saya terjerat oleh naga hijau. Sekarang api telah menyebar dengan sangat parah. Liftnya rusak. Saya tidak akan bisa naik sama sekali dalam waktu 5 menit. Sekarang, kamar presidensial tempat Adinata dan Xuan Brahma berada di lantai paling atas gedung. Xuan Brahma sangat marah. Adinata, kamu benar-benar kuat. Pantas saja kakek sangat menghargaimu, dan kakak laki-laki tertua juga menganggapmu sebagai ancaman terbesar. Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali ke Inggris bersamamu untuk menemui kakek. Bab 547. Selesaikan misi pelatihan. Hangwo, Seoul, Hotel Park Hyatt Bintang 5. Bangunan hotel terus mengeluarkan suara menderu, dan dari kejauhan terjadi kebakaran. Jalan-jalan di dekat luar hotel dipenuhi penonton. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi, namun karena masyarakat negara dingin mempunyai kebiasaan begadang, pada dasarnya mereka masih minum di luar pada pukul 2 pagi. Oleh karena itu, jumlah penontonnya sangat banyak, tidak berbeda dengan siang hari. Dan dalam keadaan seperti itu, Adinata dan Xuan Brahma melompat ke pesawat Dolphin 1. Xuan Brahma harus berkompromi dengan Adinata. Namun, Xuan Brahma yang licik ingin menguasai pesawat segera setelah dia naik ke pesawat, namun Adinata melihatnya sekilas dan mengejutkannya dengan tongkat listrik. Saya tidak tahu berapa lama. Xuan Brahma perlahan membuka matanya, dan semuanya menjadi sunyi. Dia berbaring di sofa yang nyaman, dan seorang pria dengan perban di wajahnya datang dan memberinya secangkir kopi. Itu adalah Wibisana Arce. Wibisana Arce tersenyum dan berkata, Tuan Brahma Xuan, kita bertemu lagi. Silakan coba kopi yang saya buatkan untuk Anda, hehe. Wibisana Arce sangat bangga. Terakhir kali, dia disandera oleh Xuan Brahma dan dipaksa pergi ke rumah sakit bedah plastik untuk operasi plastik. Tapi kali ini, Xuan Brahma lah yang ditangkap. Pada saat ini, mengetahui bahwa Xuan Brahma sudah bangun, Adinata juga datang. Adinata tersenyum dan berkata, kakak kedua, maafkan aku memberimu suntikan agar kamu bisa tidur lebih lama. Kamu juga tahu bahwa kamu terlalu kuat. Aku khawatir jika kamu menggunakan metode lain di tengah, aku akan melakukannya. Kamu tidak bisa mencegahnya. Sekarang kita sudah sampai di Inggris, kamu bisa melihat melalui jendela dan melihat ada 2 pesawat yang dikirim oleh kakek sendiri untuk mengawal kita. Jangan lari lagi. Xuan Brahma merokok dan berkata, saudara ketiga, saya sangat terkesan setelah 3 hari. Terakhir kali saya melihat Anda masih seorang anak muda yang lugu. Kali ini kita bertemu lagi, Anda memiliki metode seperti itu. Saya mengagumi Anda. Mengagumi. Oke, aku tidak akan lari.
Aku akan kembali ke kastil untuk menemui kakekku. Kakek pasti akan mengizinkanku pergi ke medan perang untuk berlatih. Jika saatnya tiba, kakak tertuaku pasti akan menyakitiku. Adinata berkata, kakak kedua, kamu menyelamatkan hidupku terakhir kali aku berpartisipasi dalam pengalaman medan perang. Setelah kamu berpartisipasi dalam pengalaman medan perang, aku berjanji kepadamu bahwa kamu akan aman dan sehat di medan perang. Xuan Brahma berkata, yang paling penting adalah mengirimiku beberapa wanita. Jika tidak ada wanita selama setahun, aku akan menjadi gila. Saat kamu berlatih sebelumnya, aku menerbangkan Anastasia ke medan perang untukmu, yang membuatmu merasa bahagia. Sebagai saudara, kamu harus menerbangkan Park Xuan-er kepadaku sebagai hadiah, kan? Park Hyun-ah adalah putri Park Eun-ah dan Choi Rong-hao. Status di negara Han lebih tinggi daripada status keluarga sakti di Tiongkok. Jika Adinata berani menculik putri Nyonya, Nyonya mungkin akan sangat marah hingga mengeluarkan fatwa untuk membunuh Adinata. Xuan Brahma juga mengira Adinata akan menolak. Tanpa diduga, Adinata berkata dengan serius, "Oke, setiap bulan kamu tinggal di medan perang, aku akan menerbangkan Peu Xuan-er dari negeri Han ke medan perang untuk kamu nikmati." Xuan Brahma tiba-tiba menjadi bersemangat, "Apakah kamu serius? Dia adalah putri dari wanita Peu-nya. Keluarga Peu berada di level yang sama dengan keluarga Brahma kita. Apakah kamu berani macam-macam dengannya?" Adinata tersenyum dan berkata, "Paling buruk, aku akan dikejar oleh Peu-nya. Apa yang kamu takutkan?" Xuan Brahma tertawa keras, menepuk bahu Adinata dan berkata, "Saudaraku yang baik, tidak sia-sia aku telah memperkenalkanmu pada begitu banyak wanita cantik dalam beberapa tahun terakhir. Haha, ngomong-ngomong, kalau nanti kamu bertemu kakak tertua, aku menyarankan kamu untuk tidak berkonflik dengannya secara langsung, terutama di depan kakek." Kakek sangat mempercayainya, dan sekarang status Tian Brahma di keluarga Brahma telah melampaui status ayah kami. Kamu juga tahu kalau ayah kita tidak pernah punya ambisi apapun. Begitu kakek kita bepergian jauh, saya perkirakan pewaris keluarga Brahma akan langsung lahir antara kamu dan kakak laki-laki tertua di generasi ketiga. Pewaris keluarga Brahma bukan lagi sekadar pewaris sebuah keluarga. Keluarga Brahma mereka menguasai teknologi yang lebih dari 10 atau bahkan beberapa dekade lebih maju dari dunia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka dapat mengubah dunia atau bahkan menghancurkannya. Oleh karena itu, status dunia dan tanggung jawab ahli waris dan orang-orang berkuasa dari keluarga rahasia seperti keluarga Brahma dan keluarga Peu sangatlah penting. Itu sebabnya keluarga Brahma telah memberikan pelatihan ketat kepada anak dan cucu mereka sejak kecil. Ini tidak hanya memupuk kemampuan mereka, tetapi juga memupuk karakter dan pandangan mereka terhadap seluruh dunia. Pada saat ini, Adinata menyadari betapa beratnya beban yang ditanggungnya. Memang benar, seperti yang Xuan Brahma katakan, ayah Adinata adalah pria yang tidak memiliki ambisi, dan dia tidak terlalu menonjol dalam hal kemampuan. Chonghai Brahma mengungkapkan kekecewaannya terhadap ayah Adinata lebih dari sekali. Oleh karena itu, setelah Chonghai Brahma meninggal, keluarga Brahma kemungkinan besar akan memilih seseorang dari generasi ketiga untuk menggantikannya. Adinata menepuk Xuan Brahma dan berkata, "Jangan hanya bicara tentang aku dan kakak laki-laki tertua, kamu juga pewarisnya. Jangan khawatir, aku masuk akal. Aku tidak akan putus dengan kakak laki-lakiku yang tertua sebelum aku memiliki bukti yang pasti." Hanya karena Tian Brahma memasukkan fakta bahwa Anastasia tidur dengan Dr. Kuo, jika itu orang lain, wajah Adinata pasti sudah bengkak sekarang. Tidak lama kemudian, pesawat mendarat di Kastil Aye. Xuan Brahma berjalan cepat dan berlari ke aula. Saat ini, semua pelayan di aula telah dievakuasi, kecuali Chonghai Brahma, Tian Brahma dan Butler Leon. "Kakek, aku kembali." Xuan Brahma memeluk Chonghai Brahma sambil bercanda. Chonghai Brahma jelas juga menyukai cucu ini, dan senyuman muncul di wajahnya tanpa disadari. Namun, Tian Brahma memiliki ekspresi serius di wajahnya dan berteriak dengan marah, "Xuan Brahma, kamu telah melakukan begitu banyak kesalahan, menyebabkan begitu banyak masalah, dan masih memiliki keberanian untuk tersenyum, pemerkosaan. Selama beberapa tahun, saudara ketiga saya hampir dibunuh oleh keluarga sakti. Juga, kamu membiarkan Qin Yueming pergi tanpa izin dan memprovokasi keluarga Peu di negara bagian Han. Tahukah kamu seberapa besar masalah yang kamu sebabkan pada keluarga Brahma kami? Jika kakek tidak membantumu membersihkan pantatmu, menurutmu apakah kamu selalu bisa bersikap begitu keren di luar?" Xuan Brahma memutar matanya ke arah Tian Brahma, lalu berlutut dengan kedua kaki di depan Chonghai Brahma, dan berkata dengan santai, "Kakek, aku salah, maafkan aku." Melihat bahwa dia bahkan tidak meminta maaf, Chonghai Brahma mengetahui kebiasaannya dan berkata, "Oke, bangun. Xiao Xuan, aku tidak peduli dengan masa lalu. Sekarang, kamu siap untuk menyelesaikan pengalaman medan perang terakhirmu." Xuan Brahma tampak enggan. "Apakah kita benar-benar pergi ke medan perang? Saya takut mati." "Kakek, bagaimana jika sesuatu terjadi pada saya di medan perang dan saya mengeluarkan liontin giok keluarga Brahma?
tetapi tidak berhasil. Tian Brahmadao, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak peduli di sisi mana kita berada di medan perang, keluarga Brahma kita akan mengurus semuanya. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apapun setelah mereka mengumpulkan uang kita? Chuan Brahma tersenyum jahat. Bagaimana jika seseorang tidak mengurus semuanya? Sama seperti yang dilakukan saudara ketiga ketika dia pergi ke medan perang di Suriah 4 tahun lalu. Wajah Tian Brahma tiba-tiba memerah dan dia menatap Adinata dengan panik. Bab 548. Nenek moyang dari 8 keluarga besar. Tian Brahma jelas merasa bersalah. Dia memandang Chuan Brahma dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Chuan Brahma mendengus dingin dan berkata, semua orang kecuali saudara ketiga tahu tentang masalah ini. 4 tahun lalu, saudara ketiga pergi ke medan perang untuk pelatihan. Anda bilang Anda akan mengurus semuanya untuk saudara ketiga. Apa yang terjadi? Apakah kamu lakukan? Wajah Tian Brahma berubah jelek. Dia segera berjalan ke arah Adinata dan berkata, saudara ketiga, saya memang lalai dalam masalah ini dan tidak menyelesaikannya sesegera mungkin. Namun, saya jelas tidak berniat menyakiti Anda. Saudaraku, saya biasanya Anda harusnya tahu betul bagaimana memperlakukan Anda. Pada saat ini, Butler Leon juga berbicara mewakili Tian Brahma. Tuan muda tertua baru saja memuji tuan muda ketiga karena menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dan membawa pulang tuan muda kedua. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak sebaik tuan muda ketiga. Tolong gunakan semua sumber daya keluarga untuk melatihmu, tuan muda ketiga. Tian Brahma dan Butler Leon sama-sama berkata demikian, dan Adinata tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Saat ini, Songhai Brahma berkata, oke, jangan sebutkan masa lalu. Xiao Xuan, kali ini kamu memiliki pengalaman di medan perang, aku secara pribadi akan mengurus semuanya untukmu. Jika kamu tidak mengurusnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil risiko pergi ke medan perang, oke? Xuan Brahma tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pengalamannya di medan perang, jadi dia tersenyum dan berkata, dengan kata-kata kakek, aku merasa lega. Songhai Brahma mengangguk, memandang Butler Leon dan berkata, di mana perang sedang terjadi sekarang? Butler Leon membungkuk dan berkata, India dan Pakistan. Songhai Brahma berpikir sejenak dan berkata, baiklah, mari kita atur Xiao Xuan untuk pergi ke medan perang India-Pakistan. Xuan Brahma sangat gembira setelah mendengar ini, haha, itu sangat dekat dengan negara Hua dan negara Han. Lumayan. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Adinata lagi, jelas memberitahu Adinata bahwa akan lebih mudah mengirim Park Xuan Er kepadanya. Setelah Songhai Brahma selesai menjelaskan urusan Xuan Brahma, dia memandang Adinata dan tersenyum bahagia, Xiao Chen, selamat telah menyelesaikan tugas pelatihan terakhir yang diatur oleh keluarga. Sekarang, kamu memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga Brahma kami. Pada saat ini, Tian Brahma tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan cepat, kakek, meskipun kemampuan saudara ketiga luar biasa, temperamennya tidak pernah cukup tenang, terutama jika menyangkut wanita yang disukainya. Menurutku masih terlalu dini untuk memberitahu saudara ketiga rahasia keluarga Brahma. Kita harus mengasah karakter saudara ketiga dan membuatnya lebih stabil dan dewasa. Setelah mengatakan ini, Tian Brahma takut Adinata akan marah. Jadi dia menghibur Adinata, kakak ketiga, jangan salahkan kakak laki-laki karena mengincarmu. Kakak laki-laki juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Rahasia keluarga Brahma kita tidak hanya berhubungan dengan satu keluarga, tapi dengan seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Kamu mungkin tidak tahu bahwa penilaian kakek terhadap pengalaman 3 tahun pernikahanmu adalah B. Menghadapi pengkhianatan jelita, kamu tidak bersikap cukup tenang. Adinata tertawa keras dan berkata, mengapa? Saudaraku khawatir jika suatu hari Anastasia menipuku seperti jelita, akankah aku menghancurkan seluruh dunia dan seluruh umat manusia? Tian Brahma menjawab dengan dingin, bukan tidak mungkin. Anastasia mungkin tidak menipu, dia memang bahaya yang tersembunyi. Adinata sangat marah. Apa yang kamu bicarakan? Anastasia hanya bisa mencintaiku satu orang dalam hidup ini. Hanya, ini bukan pertanyaan apakah atau tidak, tapi pertanyaan apakah atau tidak. Dia sakit. Jangan kamu tahu, faktanya, saat ini, Adinata sangat ingin berbicara dengan Tian Brahma tentang foto fitnah Anastasia dan Dr. Kuo oleh Tian Brahma. Tapi Xuan Brahma telah menasihati Adinata untuk tidak berkonflik langsung dengan Tian Brahma, dan berdasarkan pemahaman Adinata tentang Tian Brahma, dia pasti tidak akan mengakuinya karena kemunafikan dan akal-akalannya. Tanpa diduga, Tian Brahma tersenyum aneh setelah mendengar ini, benarkah? Pada saat ini, Xuan Brahma juga berdiri dan berbicara mewakili Adinata. Kalau begitu menurut keinginan kakak tertua, bagaimana seharusnya kakak ketiga mengasah karakternya? Tian Brahmadao, saudara ketiga yang belum dewasa adalah jelita, jadi dia juga harus dimarahi oleh jelita.
Jelita ada di kastil kita sekarang. Kakak ketiga harus menikah lagi dengan Jelita dan berlatih selama 1 atau 2 tahun. Jika kamu bisa tidur dengan wanita yang sangat kamu benci selama setahun, itu adalah peningkatan dan peningkatan karaktermu yang sesungguhnya. Biarkan Adinata dan Jelita bersama lagi. Sebelum Adinata bisa marah, Chuan Brahma berteriak, "Sialan, saudaraku, kamu bisa mengatakan ini. Berapa banyak pria yang dicium wanita jalang Jelita itu? Berapa banyak pria lain yang dia panggil suaminya? Kamu ingin dia mencium Adinata lagi, dan memanggil suami dan kekasih Adinata dengan kata-kata yang sama seperti yang dia gunakan untuk memanggil suami orang lain. Menurutku kamu tidak ingin membuat adik ketigamu marah, kamu ingin menyiksanya sampai mati. Siapa yang tahan, bersama wanita yang selingkuh dan melahirkan anak orang lain lagi? Tian Brahmadao, Anda oportunistik dalam setiap misi pelatihan. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara mewakili saudara ketiga Anda." Chuan Brahma mendengus dingin. "Apakah menurutmu saudara ketiga akan membiarkanmu mengendalikannya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah memberitahu saudara ketiga rahasia keluarga Brahma. Apa katamu?" Tian Brahma dan Chonghai Brahma sama-sama terkejut. Adinata berkata, "Ya, saya sudah tahu tentang 8 keluarga besar." Melihat ini, Chonghai Brahma berkata, "Sekarang Adinata sudah mengetahuinya, mari kita kesampingkan masalah pengerasan karakternya untuk saat ini. Saya percaya bahwa seiring bertambahnya usia, karakter Adinata secara alami akan menjadi lebih dewasa. Adinata, ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu sendirian." "Ya." Adinata mengikuti Chonghai Brahma ke kamarnya. Adinata menutup pintu, mengetahui bahwa apa yang dikatakan kakeknya kepadanya sangat pribadi dan penting. Chonghai Brahma sangat senang, "Anakku, aku telah lama menunggu hari ini, dan kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu membuatku menunggu sebelum aku mati." Adinata dengan cepat berkata, "Kakek, kamu pasti akan berumur panjang. Akulah yang gagal memenuhi harapan dan membuatmu menunggu begitu lama." Chonghai Brahma tersenyum dan berkata, "Adinata, Xiao Xuan seharusnya memberitahumu tentang 8 keluarga besar. Namun, dia hanya tahu sedikit tentang 8 keluarga besar. Izinkan saya memberitahu Anda secara detail dari awal." Adinata juga punya banyak pertanyaan tentang 8 keluarga rahasia ini. Chonghai Brahma berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, "100 tahun yang lalu, ayahku, kakekmu, hanya mencari nafkah dengan memancing di Tiongkok. Tiba-tiba suatu hari, dia terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah kapal. Kapal itu sedang berlayar di tengah laut, dan dia tidak bisa melihat kemanapun. Dia ketakutan dan berjalan mengitari perahu dan melihat ada orang lain di perahu itu. Namun, orang-orang ini semuanya orang asing. Ada yang berasal dari negara dingin, ada yang dari negara kepulauan, dan ada pula yang dari Amerika Serikat dan Inggris." Adinata tiba-tiba terkejut, mungkinkah orang-orang ini adalah nenek moyang dari 8 keluarga besar kita? Adinata pernah merasa aneh sebelumnya, mengapa ada 8 keluarga besar di dunia, dan bagaimana keluarga-keluarga ini terhubung? Chonghai Brahma mengangguk, "Ya, 8 keluarga besar kami sebenarnya dipilih." "Siapa yang terpilih?" Adinata bertanya dengan cepat. Chonghai Brahma berkata, "Seorang gadis kecil berumur 10 tahun. Bab 549. Cincin rahasia. Gadis berumur 10 tahun? Adinata bingung untuk sementara waktu. Chonghai Brahma melanjutkan, "Nenek moyang dari 8 keluarga besar kami tidak tahu bagaimana mereka bisa naik ke kapal. Karena kendala bahasa, kecuali sedikit yang semuanya berbicara bahasa Inggris, tidak ada orang lain yang tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, gadis kecil itu berkata kepada kami dalam berbagai bahasa, perahunya akan terbalik, ayo kita turun dari perahu. Kakekmu bertanya padanya, bagaimana kamu tahu perahu itu akan terbalik? Gadis kecil itu bilang dia baru saja bermimpi tentang hal itu. Jelas kami tidak percaya retorika seperti itu. Tidak ada yang terjun ke laut. Akibatnya, tiba-tiba angin kencang datang dan perahu kami terbalik." Adinata mengerutkan kening dan segera menyadari bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Saat itu, gadis kecil itu berkata lagi, "Kita tidak akan mati. Aku bermimpi kita akan tersapu ombak besar ke pantai. Akibatnya, katanya, tidak satu pun dari 8 keluarga besar yang meninggal." Adinata sangat bingung. Gadis kecil ini memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Chonghai Brahma mengangguk, "Baiklah. Nenek moyang dari 8 keluarga besar pada saat itu juga melihat bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Meskipun gadis kecil ini terlihat bingung, dia tidak dapat menjelaskan pengalaman hidupnya, juga tidak dapat menjelaskan bagaimana King naik kapal itu. Setelah itu, semua orang mengetahui bahwa ketika dia sedang bermimpi, dia dapat bermimpi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nenek moyang dari 8 keluarga besar semuanya percaya bahwa ini adalah peluang untuk berkembang. Jadi, nenek moyang dari 8 keluarga besar membuat perjanjian satu sama lain untuk tidak memberitahu siapapun tentang kemampuan gadis kecil ini. 8 keluarga besar menggunakan kemampuannya untuk memulai kejayaan keluarga. 8 keluarga besar juga mulai memanggil gadis kecil itu, Tuhan, Tuhan.
Adinata kaget. Awalnya dia mengira gelar seperti itu agak tidak masuk akal, tapi dia tidak menyangka memang ada dewa seperti itu di dunia ini. Adinata bertanya, alasan mengapa 8 keluarga besar kita memiliki teknologi yang beberapa dekade lebih maju dari dunia adalah karena bantuan para dewa, bukan? Berdasarkan usia, dewa seharusnya berusia 110 tahun. Chonghai Brahma berkata, dewa meninggal 30 tahun yang lalu pada usia 80 tahun. Teknologi yang dimiliki 8 keluarga besar kita sekarang sebenarnya sudah tersedia 30 tahun yang lalu. Sejak kematian Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, berbagai bidang kita mengalami kemajuan yang lambat, hampir tidak ada terobosan. Berbagai teknologi juga mengalami stagnasi. Oh, itu semua salah kami karena kami terlalu mengandalkan kemampuan ramalan Tuhan selama 100 tahun terakhir. Adinata berkata, itulah mengapa kakek mencari talenta terbaik seperti Qin Yueming dari seluruh dunia untuk membantu kita membuat terobosan teknologi. Chonghai Brahma mengangguk, bukan hanya saya, tetapi 8 keluarga besar kami telah bekerja keras untuk menemukan orang-orang jenius di dunia ini selama 30 tahun terakhir. Anda dapat memperhatikan berita dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang jenius yang dilaporkan telah memecahkan rekor dunia Guinness dan kuliah di Harvard. Pada dasarnya, tidak satu pun dari mereka yang kembali ke Tiongkok. Mereka semua tinggal di Amerika Serikat atau menghilang. Sebenarnya, dia diburu oleh 8 keluarga besar kita. Adinata memikirkannya, dia pernah berada di Tiongkok di masa lalu dan membaca banyak berita yang mengatakan bahwa para jenius fisika Tiongkok tidak akan pernah kembali setelah pergi ke Amerika Serikat. Banyak orang menuduh mereka tidak patriotik, namun kenyataannya, mereka tertarik dengan teknologi yang lebih tinggi, sama seperti Qin Yueming. Adinata bertanya, bagaimana hubungan antara 8 keluarga besar kita setelah kematian dewa hari itu? Siapa yang berkembang lebih baik? Meskipun Adinata hanya tahu sedikit tentang 8 keluarga besar, dia akrab dengan buku perubahan dan diam-diam telah menghitung kekayaan. Yang disebut kekuatan dunia, jika bersatu dalam jangka waktu lama maka akan terpecah belah dan jika bersatu dalam jangka waktu lama maka akan bersatu. 8 keluarga besar terpaksa terikat bersama karena gadis Dewi, dan meskipun kakek telah menjalin hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sudah berapa generasi mereka bersama sekarang? Hubungan antara keturunan ini mungkin tidak akan bertahan. Oleh karena itu, Adinata menduga hubungan antara 8 keluarga besar tidak akan terlalu baik. Tebakan Adinata memang benar. Chonghai Brahma menghela nafas dan berkata, setelah kematian Dewa Surga, 8 keluarga besar kita akan mempelajari urusan mereka sendiri, pada dasarnya bekerja sendiri. Awalnya, ketika para dewa ada, siapapun yang mengembangkan sesuatu yang baru akan membaginya dengan keluarga lain. Tapi sekarang, aku tidak akan melakukan itu lagi. Mengenai 8 keluarga besar kita yang mana yang berkembang dengan baik, sangat sulit untuk menilai, karena kita semua adalah keluarga yang tertutup, dan kita semua pandai bersembunyi. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa di antara 8 keluarga besar, yang memiliki perkembangan terburuk saat ini. Adinata melihat ekspresi frustrasi Chonghai Brahma dan bertanya, itu bukan keluarga Brahma kita, kan? Chonghai Brahma menghela nafas dan berkata, ya, keluarga Brahma kami adalah yang terburuk di antara 8 keluarga besar sekarang. Kamu juga tahu kalau ayahmu memiliki kualifikasi yang pas-pasan dan tidak fokus pada karirnya. Kesenjangan antara kami dan keluarga lain di generasinya sangat besar. Sekarang, keluarga rahasia yang dipimpin oleh keluarga Peu di negara dingin dan keluarga Miyamoto di negara kepulauan telah mengusulkan untuk melenyapkan keluarga Brahma kami di antara 8 keluarga besar. Setelah Adinata mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Apa? Keluarga Brahma kami juga dipilih bersama saat itu. Mengapa mereka menghapus keluarga Brahma kami? Chonghai Brahma mencibir. Saya pikir mereka ingin mendominasi Asia. Saya terpaksa pindah dari Tiongkok ke Inggris karena tuduhan mereka di konferensi tersebut, tetapi mereka masih menargetkan keluarga Brahma kami dimanapun. Konferensi? Adinata bertanya dengan ragu. Chonghai Brahma menjelaskan, oh, 8 keluarga besar kami akan mengadakan pertemuan keluarga rahasia setiap tahun. Pada pertemuan tersebut, setiap orang akan menunjukkan pencapaian keluarga masing-masing tahun ini, dan juga mendiskusikan masa depan dan pandangan mereka tentang dunia. Hal-hal seperti membagikan manfaat. Mendistribusikan kesejahteraan ke seluruh dunia berarti menerapkan teknologi canggih kita ke dunia nyata sehingga masyarakat di seluruh dunia dapat menggunakannya. Adinata mengangguk, tampaknya 8 keluarga rahasia ini benar-benar mengendalikan darah kehidupan dunia. Pada saat ini, Adinata akhirnya mengerti mengapa Tian Brahma menyakitinya. Dia ingin memonopoli kejayaan ini. Ketika dia mengatakan ini, Chonghai Brahma membuka brankas di kamar dan mengeluarkan sebuah cincin darinya. Ada pola yang sangat ajaib pada cincin itu.
Songhai Brahma berkata, Adinata, kamu telah menyelesaikan pengalaman keluargamu. Hari ini aku secara resmi memberimu cincin rahasia keluarga dan secara resmi menunjukmu sebagai salah satu pewaris properti rahasia keluarga. Mulai hari ini, kamu bisa menggunakan semua aset tersembunyi keluarga Brahma kita. Adinata sangat bersemangat sehingga dia mengambil cincin itu, meletakkannya di jari tangan kanannya, dan berkata, terima kasih, kakek. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh cincin itu dengan tangannya. Tiba-tiba, cincin itu mengeluarkan suara dingin, dan beberapa pola dan kata tiba-tiba muncul di cincin itu entah dari mana. Ini, Adinata melihat foto-foto itu dengan heran. Bab 550. Dengan ponsel Apple 18 milik Xuan Brahma sebelumnya dan sudah mengetahui bahwa itu adalah teknologi proyeksi holografik. Namun, Adinata tidak mengerti apa arti kata dan pola di layar proyeksi. Songhai Brahma menjelaskan, nama-nama di sana semuanya merupakan landmark, dan semuanya adalah basis industri rahasia keluarga Brahma kami. Anda cukup mengeklik atau mengucapkan sesuatu padanya dan perangkat akan bernavigasi secara otomatis. Itu semua hal-hal yang berteknologi tinggi, dan saya sendiri belum pernah menggunakannya, haha. Kalian anak muda harus segera mempelajarinya. Adinata tersenyum dan mengangguk. Meskipun kakeknya hampir berusia 80 tahun, dia telah menggunakan ponsel pintar selama beberapa dekade. Dia jauh lebih modis dibandingkan pria berusia 80 tahun di kehidupan nyata. Adinata menyimpan gambar itu dan bersiap untuk mempelajarinya perlahan nanti. Songhai Brahma berkata, Anda harus menjaga cincin ini dengan baik. Dengan cincin rahasia keluarga kami, Anda dapat pergi ke pangkalan rahasia keluarga Brahma manapun. Sebaiknya jangan berikan cincin ini kepada orang lain, karena sudah mengenali jaringan kulitmu. Kalau orang lain memakainya, otomatis mereka akan diserang oleh cincin itu. Kalau ingin istrimu memakainya, kamu harus melakukannya dulu. Tambahkan tindakan pemilik. Adinata mengangguk. Songhai Brahma melanjutkan, oke, sekarang Anda adalah pewaris kekayaan tersembunyi keluarga Brahma kami. Sekarang, saya punya tugas untuk diberikan kepada Anda. Adinata juga bersorak, ya, tolong beri saya instruksi Anda, kakek. Songhai Brahma, dalam beberapa bulan, akan ada pertemuan tahunan 8 keluarga besar. Pada pertemuan tahun lalu, keluarga yang dipimpin oleh keluarga Peu dari negara dingin dan keluarga Miyamoto dari negara kepulauan telah menyerang kami dan mempertanyakan keluarga Brahma kami. Kekuatan. Tahun ini, mereka pasti akan mengintensifkan upaya mereka. Oleh karena itu, saya ingin Anda kembali ke Asia dan membantu saya menemukan pegangan pada keluarga Park dan keluarga Miyamoto. Saya mendengar bahwa keluarga Peu dan keluarga Miyamoto diam-diam memilih orang di Tiongkok. Saya tidak tahu apa tujuan mereka. Pergi dan cari tahu untuk saya. Adinata segera berjanji, jangan khawatir, kakek, saya pasti akan mencari tahu apa yang mereka lakukan. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga manapun meremehkan keluarga Brahma. Keluarga Peu dan keluarga Miyamoto tidak akan pernah ingin mendominasi Asia. Songhai Brahma berkata dengan ekspresi lega. Bagus sekali, saya memiliki harapan tertinggi untuk Anda. Kenali markas rahasia keluarga Brahma kami, pahami tingkat teknologi keluarga rahasia kami, dan kemudian kembali ke Tiongkok. Ya, Xuan Brahma segera dibawa pergi dan dikirim ke medan perang bahkan tanpa makan. Xuan Brahma mengeluh sejenak karena kakeknya terlalu jahat terhadap cucunya. Sebelumnya, Adinata mungkin merasakan hal yang sama, namun setelah mengetahui rahasia keluarga Brahma barulah dia memahami kesulitan kakeknya. Meskipun keluarga Brahma adalah salah satu dari 8 keluarga besar, namun terlihat sangat makmur dan memiliki teknologi yang beberapa dekade lebih maju dari dunia. Namun, di antara 8 keluarga besar, keluarga Brahma berada di peringkat terakhir, dan sekarang menjadi sasaran keluarga Peu dari negara dingin dan keluarga Miyamoto dari negara kepulauan, dan dapat diusir kapan saja. Begitu keluarga Brahma diputuskan untuk diusir, itu pasti bukan masalah sepele. Karena teknologi yang dimiliki keluarga Brahma dan rahasia yang mereka ketahui, keluarga lain tidak akan pernah tinggal diam. Jika ini serius, tidak ada jaminan mereka tidak akan membunuh orang dan membungkam mereka. Alasan mengapa Songhai Brahma sangat tidak sabar untuk membiarkan Xuan Brahma menyelesaikan pengalaman medan perangnya adalah karena dia ingin dia mewarisi tujuan besar dengan cepat dan berbagi beban dengan keluarga Brahma untuk menyelamatkan situasi. Kakak ketiga, ingatlah untuk menerbangkan Park Xuan Air kepadaku. Juga, belikan dia seragam perawat. Xuan Brahma berteriak pada Adinata sebelum dibawa ke pesawat. Adinata tampak malu.
Dia baru berusia 15 tahun, jadi kamu membiarkan dia berperan sebagai perawat? Namun, ketika Xuan Brahma mengatakan ini, Adinata juga menjadi penasaran seperti apa rupa peri cantik dalam seragam perawat itu. Adinata menelepon Anastasia, menanyakan situasinya, dan memberitahunya bahwa dia akan segera kembali ke ibu kota untuk menemuinya dan Cynthia Yandra. Setelah itu, Adinata membuka cincin rahasia dan melihat pola mobil. Dia segera mengkliknya dan menavigasi ke sana. Pabrik mobil. Ketika dia datang ke sini, Adinata menemukan bahwa ini adalah pabrik mobil dan memiliki merek Porsche. Sesampainya di depan gerbang, penjaga berkata kepada Adinata, "Maaf tuan, ini tidak dibuka untuk umum." Adinata mengulurkan tangannya dan memasang cincin di tangannya. Penjaga itu segera membungkuk pada Adinata karena terkejut dan memanggil pemimpin mereka. Segera, seorang pria kulit putih berjas dan berdasi berjalan mendekat. Pria kulit putih itu melirik cincin Adinata dan memperkenalkan dirinya dengan penuh semangat. "Halo, Tuan Brahma, saya Peter. Ini pasti pertama kalinya Anda ke sini, kan?" Adinata mengangguk. "Ya, bisakah kamu menjadi pemanduku?" Lelaki kulit putih itu tersenyum dan berkata, dengan senang hati. Pria kulit putih itu membawa Adinata ke garasi tersembunyi di dalam, dan di sini, ada kartu pintu. Peter berkata, "Tolong, Tuan Brahma, letakkan cincin itu di area biru untuk dipindai." Adinata tahu bahwa ini karena dia takut orang lain meniru dirinya, jadi dia melakukannya. Ding! Selamat datang penguasa dunia, Chris Brahma, Tuan Adinata, Tuhan dunia. Saya tidak menyangka keluarga Brahma akan menggunakan gelar sambutan seperti itu benar-benar mendominasi. Melihat pengakuan itu diberikan, Peter menjadi lebih hormat. "Tuan Brahma, silakan masuk." Adinata berangsur-angsur masuk ke dalam dan langsung melihat sebuah mobil sport dengan garis-garis yang sangat anggun, yang terlihat mirip dengan Porsche 911. Adinata bertanya, "Apakah mobil sport merah itu Porsche 911? Peter berkata, "Ini adalah mobil sport yang dirancang berdasarkan klasik Porsche 911. Model mobil tersebut diberi nama Porsche 888. Porsche 888, kalau dengar nomor ini pasti buatan orang Cina." Adinata bertanya, "Apakah Porsche 888 ini punya barang berteknologi tinggi?" Porsche 888 ini pasti tidak akan dijual ke dunia luar, hanya keluarga Brahma atau 8 keluarga besar di dunia yang memilikinya. Peter berkata, "Perbedaan terbesar antara mobil ini dan mobil sport yang ada di pasaran adalah ia dilengkapi dengan 2 sistem penggerak, darat dan udara. Jika Anda berlari di darat, gunakan mode darat. Jika Anda terbang di angkasa, gunakan mode terbang." Adinata benar-benar ketakutan, mobil sport terbang. Ini memang teknologi masa depan. Di masa depan, mobil akan terbang, dan Anda tidak perlu lagi khawatir dengan kemacetan lalu lintas. Peter melanjutkan, mobil sport ini juga memiliki fungsi pengubah warna otomatis. Anda dapat mengoperasikannya sendiri. Peter memberi Adinata kunci mobil berteknologi tinggi dengan proyeksi holografik yang dapat mengubah warna. Sekarang mobil sportnya berwarna merah. Adinata memilih yang putih, dan Porsche 888 langsung berubah menjadi putih. Adinata ketakutan, "Bagaimana kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak perlu menyemprotkan cat untuk mengubah warnanya? Apakah warna mobil ini benar-benar putih? Atau hanya terlihat seperti itu di mata kita?" "Putih." Peter tersenyum dan berkata, "Teknologi ini sangat rumit. Jika Tuan Brahma tertarik, silakan duduk dan saya akan memperkenalkannya kepada Anda secara detail."